Oke teman-teman semua, selamat bergabung kembali di channel Markas Trader. Kali ini kita akan membahas tentang satu jenis setup yang sangat baik dan sangat powerful, yaitu bernama setup diamond. Oke, nah kenapa ini bisa disebut sebagai diamond? Karena bentuknya seperti diamond ataupun berlian. Oke, kita akan kuak langsung saja ke teorinya. Misalnya ini pada market yang sedang bearish ataupun turun, membentuk supply drop base drop, baik itu boleh drop base drop dengan jenis FTR, MPL, ataupun flag limit, ataupun juga bisa dengan bentuk Quasimodo. Oke, yang penting ini berbentuk ataupun dalam kategori sebagai decision point. Oke, selanjutnya ketika market turun membentuk salah satu daripada FTR, MPL, flag limit ataupun KML, kemudian market drop. Oke, nah disinilah kita akan fokus menunggu lama. Nah, di sini kita akan mencoba menganalisis bagaimana pergerakan harga selama di bawah setelah kita menandai area penting ini, yaitu ini adalah supply area yang berbentuk salah satu daripada yang kita sebutkan tadi. Oke. Setelah itu, biasanya market akan membentuk yang namanya sideways. Ini adalah salah satu bentuk sideways. Nah, dari bentuk sideways ini terkadang market membuat liquidity untuk mencapai area supply ini, baru kemudian bisa turun. Nah, kadang-kadang yang berbentuknya yaitu nah ini. Nah, bisa saja resisten yang sebaris. Ini kita sebut resisten 1 sebagai R1, R2 dan R3 untuk resisten nomor 3. Nah pada pembentukan yang terakhir, pada resisten yang ketiga, biasanya market membentuk Quasimodo level. Nah, naik turun, naik turun. Nah, ketika untuk mencapai resisten yang ketiga, market membuat KM. Nah, disinilah KM ini adalah high. Nah, membentuk high. Kita ganti high. Di sini low dan higher high. Nah, disinilah banyak trader-trader pemula yang terjebak dengan mencoba peruntungan sell sangat cepat di sini. Yang mana seharusnya di sini jika muncul Quasimodo level, kita bisa sell di area ini. Nah, dengan stop lossnya di atas daripada kepala dari KM. Nah, yang terjadi malah market seperti ini, menembus mencapai supply baru kemudian turun. Nah, disinilah kita sebut sebagai diamond. Kenapa diamond? Nah, ini adalah bentuk diamond. Coba warna lain. Nah, ini bentuk daripada diamond. Jika kita tarik garis mungkin akan berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk diamond, walaupun ini bentuknya tidak sempurna, tapi di market dalam sisi teknikal ini disebut diamond ataupun setup berlian. Setup ini mempunyai probabilitas yang sangat tinggi dan win rate yang cukup bagus apabila kita menemukan setup dalam bentuk ini. Naik kemudian drop. Nah, ini adalah setup diamond. Nah, setup diamond ini boleh juga, maksudnya boleh kita padukan dengan fake out seperti ini. Ini adalah resisten fake out. Resisten fake out ataupun dalam bentuk lainnya, baik itu compression ataupun sebagainya. Mungkin bisa saja ketika market mencapai supply membentuk compression dulu seperti ini baru drop. Kita langsung saja mencari contoh di pair GBP USD. Ini supply-nya sudah saya tandai. Kita bedah ke kenapa saya menandai supply ini, karena ini adalah supply daripada time frame daily ataupun satu hari. Ini adalah supply-nya. Kemudian kita bisa turun ke time frame yang lebih kecil, misalnya di time frame 2 jam. Market bergerak turun. Salah.
fokus kita di sini yaitu setelah menandai zona time frame daily ini. Nah, price kan sedang berada di bawah. Ketika harga mencoba naik, di sini sudah terbentuk yang namanya resisten fake out ataupun resisten liquidity di area ini. Oke. Nah, ini adalah R1, R2, R3, R4 dan pada pembentukan resisten terakhir price membuat diamond. Oke. Low high, high low, higher high dan lower low. Seharusnya kan kita bisa mencoba sell di area ini. Sell, apa yang terjadi? Diterabas baru turun. Nah, disinilah bentuk diamondnya. Oke, ini diamondnya. Dan yang benar adalah kita sell di area ini dengan stop loss di atas supply dan boleh TP1 di area ini dan kemudian di sini dan sampai swing low. Nah, karena pembentukan diamond ini kita mengambil POV daripada supply daily, mungkin setupnya akan menjadi lebih swing daripada setup intraday yang bisa diambil pada time frame yang lebih kecil. Oke. Ini tidak langsung turun karena market masih tertahan di area demand ini. Nah, membuat manipulasi sedikit baru kemudian turun. Nah, biasanya terjadi manipulasi di area supply apabila kita menempatkan level stop loss yang sangat dekat. Kita akan diterabas terlebih dahulu baru kemudian market bergerak sesuai dengan skenario kita. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you.